Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang berada, alhamdulillah hangat banget nih saya nih. Kalau di luar kayak gini enak banget, karena memang mataharinya lagi cerah-cerahnya, jadi hangat banget ya. Lagi sekarang kan lagi buminya berjemur. Berjemur juga emang jam 9 gitu, makasih beli jam berapa ini? Jam 2an masar ini ya. Nah, alhamdulillah semoga teman-teman juga sehat selalu ya. Dan hari ini mau ngapain Kak Tia? Oke. Seperti biasa, teman-teman jangan lupa harus tonton sampai selesai dari awal sampai akhir agar ilmunya juga sampai, kemudian gak setengah-setengah dan tiba-tiba akhirnya nggak paham juga. Makanya jangan lupa ya, selalu nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak, Masya Allah, menjadi keluarga saya, keluarga di seluruh Kuningan. Terima kasih banyak, Masya Allah. Semoga Allah sampaikan juga ke surganya ya, amin ya rabbal alamin. Nah, saya masih kurang ini ya, suaranya masih bindeng-bindeng. Teman-teman sehat? Alhamdulillah. Yang bindeng-bindeng juga seperti saya, semoga sehat ya. Yang masih isoman juga, yang lagi isoman juga, semoga Allah sehatkan. Kembali negatif agar bisa kembali keluar. Minimal buat beli sayur. Enggak, minimal nganter anak gitu. Kemana mau nganter anak, dan sekolahnya enggak. Oke teman-teman, tapi sebelum kita mulai, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, sekarang saya mau berbagi lagi nih sahabat Quran di Berbeda. Terima kasih banyak atas komen-komennya, atas doa-doanya, atas dukungannya, atas motivasinya, Masya Allah. Ada yang bilang hebat lah dan sebagainya. Dan itu tadi bukan karena saya hebat, tapi sahabat Quran, itu karena sayanya lebih dulu ilmunya dapatnya. Mungkin aja sahabat Quran lebih muda dari saya gitu dah. Segini saya tuh udah tua. Gitu ya. Memang qadarullah ya, saya duluan yang ini. Jadi aja kelihatannya hebat, padahal emang gak ada apa-apanya. Memang karena ini aja, ilmunya lebih dulu aja sebenarnya ya. Nah, terima kasih banyak juga yang telah mendoakan sukses, sehat, Masya Allah. Semoga teman-teman sukses juga, lebih sukses, makin sukses, dan tambah sukses aja ya. Nah, dan guru-guru muda nih yang menjadi subscriber setia, yang selalu nonton, menjadi guru dunia akhirat ya, sayang ya teman-teman ya. Kalau jadi sayang, kayak ke anak sendiri jadi. Ya, sahabat Quran, guru-guru, pak guru yang awal-awal, yang baru mau menjadi guru-guru juga, semoga menjadi guru dunia akhirat dan selalu didambakan, lagi didoakan sama murid-muridnya, amin. Nah sekarang saya akan membahas nih tingkatan tahsin gitu ya, pemahamannya. Tingkatan tahsin untuk balita ya sahabat Qurannya, balita. Jadi di sini saya akan mengklasifikasikan belibet banget nih bahasa. Dari 2 sampai 4 tahun, dari 2 sampai 5 tahun boleh. Nah, jadi setiap anak itu berbeda-beda. Mungkin juga ada subscriber yang memang bertanya, anak saya baru 1 tahun gitu ya. Itu nggak bisa secara intensif atau secara jadwal, karena itu masih di bawah umur gitu. Jadi untuk teman-teman untuk usia-usia kecil, nanti saya akan insya Allah semoga saya bisa Allah sehatkan, nanti ada vlog khusus untuk yang di bawah 2 tahun. Sekarang saya akan fokus usia 2 sampai 4 tahun sampai 5 tahun ya, 2 sampai 5 tahun. Teman-teman, tahsin anak-anak 2 sampai 5 tahun pun akan sangat berbeda. Buat teman-teman yang punya anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Bahkan ada banyak yang bertanya di YouTube juga, anaknya lupaan 4 tahun, 3 tahun, anaknya nggak bisa huruf ini 3 tahun. Dan kadang-kadang saya suka baca yang itu di Instagram saya gitu, yang 2,5 tahun baru bisa. Ya tuh udah 2,5 tahun, jadi sama ini kan yang 4 tahun gitu kan. Dan balita itu bukan hanya 2 tahun wae, atau balita itu bukan hanya 3 tahun, itu balita atau dia di bawah 5 tahun gitu. Karena asumsikan di sini saya fokus 2 sampai 4 tahun. Untuk usia 2 tahun dulu sahabat Quran. Untuk pengklasifikasian usia 2 tahun. Mungkin teman-teman sahabat Quran yang memang berguru nih, usia PAUD ada 2 tahunnya, ada 2 tahun usianya seperti di Quran Sekolah Kuningan, balita Quran itu ada 2 tahun. Untuk yang 2 tahun memang itu tahsin, cara pembelajaran tahsinnya itu kita dengan cara ya meniru dulu. Meskipun di sekelas bareng dengan kayak balita Quran itu memang sekelas bareng ya, dengan usia 3 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun gitu ya. Usia 2 tahun gitu ya. Bagi memang sekolah-sekolah yang memang gak ada lagi kelas, gak ada lagi guru ya. Jadi disatukan gitu.
Ada juga di beberapa kota besar yang 2 tahun semua, 4 tahun semua. Itu bagi memang bangunannya memang memenuhi gitu ya. 2 tahun itu cukup untuk apa? Meniru. Jadi usia 2 tahun tuh ketika kita, dan itu juga satu halaman bisa saja 2 hari kalau dia tidak meniru. Kalau dia hari itu meniru di halaman pertama, bisa langsung ke halaman kedua. Jadi ketika usia 2 tahun itu meniru, tapi teman-teman menilainya sama dengan usia 3 tahun dan 3 tahun setengah, oh ini mah belum bisa nebak ini. Nah, udah ditiru nih, udah bagus nih metodenya, maksudnya tentang sistem pembelajaran. Tiba-tiba usia 2 tahunnya harus, ini apa tadi nak? Ya lupa, kadang dia juga sedang belajar untuk, dia sedang mencerna, saya tuh lagi belajar, saya tuh sekolah. Mungkin aja emang 2 tahun setengah, kadang 2 tahunan itu 2 tahun lebih sebulan, 2 bulan dia taunya mau main, ada banyak teman-teman, bukan lagi belajar gitu. Jadi meniru, usia 2 tahun tuh meniru. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ba, dia huruf ba juga, satu halaman itu diikutin tiruannya, itu lulus. Kita harus membacakan huruf A, itu ba, itu lulus. Quran School Kuningan memang karena tahap-tahapan berbeda, usia berbeda. Berbeda usia setengah tahun aja itu berbeda pemahamannya, cepat tanggapnya juga berbeda-beda. Nah, untuk usia 3 tahun, itu kurang 2 tahun, 2 bulan, 3 tahun lebih, usia 3 tahun nih teman-teman, itu teman-teman mereka sudah bisa untuk membedakan huruf. Kalau menggunakan metode Umi kan enak, karena di metode Umi itu ada 2 huruf, ada membedakan 2 huruf, 3 huruf. Jadi sebelum ke Umi 1 yang warna merah itu ada Umi pra, di mana ada Umi sebelum sekolah. Nah itu 2 tahun. 2 tahun itu bisa, ini 3 tahun ya. 3 tahun itu kita bisa penanaman konsep, mana ba, mana ta. Kita bantu dulu. Kita sudah penanaman konsep bahwa ini ba, ini ta, meniru juga, dan kemudian bisa menyebutkan ini apa nak? Ta, ini ba. Oke, good, ini ba, ini ta. Bantu untuk bisa membedakan 2 huruf. Ini ba, ini ta. Tadi mana yang ba, nak? Oke, yang ta, oke. Ba dan ta. Jadi apa nak? Ba dan ta. Bata. Nah, kita bantu untuk 3 tahun. Kita bantu. Kemudian ini apa nak? Tadi ja. Oke, good. Ini ja, ini oke, ba. Ini ja, ba. Ja dan ba, ja dan ba. Ya, jaba. Nah, kalau dia belum ngerti konsep, tetap masih yang itu. Kemudian kita bantu dengan ja dan ba, jaba. Nanti dia harus tahu konsepnya dulu agar bisa membedakan 2 huruf. Memang harus bisa membedakan 2 huruf. Untuk usia 4 tahun itu sudah bisa. Kita hanya bantu sedikit dan bahkan tidak dieja. Dan memang di metode ini tidak ada ejaan, karena memang biar agar menghindari huruf-huruf yang pertama seret, yang kedua memanjangkan, yang ketiga bikinnya lama. Nah, usia 4 tahun itu bisa membedakan. Boleh dengan mikir dulu, boleh dengan lama. Nah, ini apa coba? Iya. Oke, itu ada aja. Baja. Oke, dan itu bisa cepat. Nah, jadi usia 4 tahun udah gede, jadi bisa membedakan bahkan huruf saha gitu. Kova gitu. Jadi memang udah beda. Jadi teman-teman yang ada usia balita itu jangan disamakan. Nanti kitanya juga uring-uringan karena kita tidak tahu konsep sistem pembelajaran. Nyarekan wae, apa tuh nyarekan wae? Marah-marah aja gitu. Kitanya juga jadi kesel, kemudian kok nggak hafal-hafal, ujung-ujungnya nanti deh belajarnya nanti lagi ya. Kemudian malah nyari kemana-mana ya. Nyari kemana-mana metode yang memang cocok metode anak ibu itu, konsepnya itu yang harus kita perbaiki. Kayak gitu. Apalagi usia 5 tahun sudah lancar sekali, tidak lama. Nah, itu yang standar teman-teman. Standarnya seperti itu, 2 tahun menirukan, 3 tahun kita bantu, dan kemudian 4 tahun sudah bisa membedakan. Nanti kalau sudah TK, B 5 tahunan, itu nanti praknya lancar dan bisa ke Umi 1 yang 3 huruf. Jadi teman-teman yang memang belum bertemu dengan metode Umi, ya saran saya sendiri memang ikonnya tutup dulu dengan double tip atau ditutup dulu dengan tip X. Wayahna nggak apa-apa. Tapi kalau memang
lebar gitu ya, apa ditutup dulu dengan lakban atau apa, nanti dibuka lagi setelah mereka sudah lulus 2 huruf dengan 3 huruf. Jadi teman-teman, anak-anak yang di bawah itu, di bawah balita itu nggak bisa membedakan 3 huruf, harus bantu dulu dengan 2 huruf dulu, baru setelah 5 tahun baru yang 3 huruf. Ini mah 3 tahun 4 tahun langsung ikro yang 3 huruf, atau ya susah. Apalagi dan memang nggak boleh diseret, nggak boleh dipanjang-panjangin. Batako udah mah harus begitu ya, 3 huruf itu tetap diseret dan tetap nggak bisa. Makanya yang 2 huruf dulu, silakan dibantu dengan ditutup dulu tip double tip apa dulu ya. Di metode MIMA memang ada, memang sebelum Mi 1 atau ikro 1 itu ada Mi pra, hurufnya tuh 2, kemudian hurufnya lebih besar gitu ya, karena anak-anak kan memang senang yang besar. Jadi memang ditutup, boleh ditutup ya. Atau kitanya pengen bikin ya mangga bikin, atau enggak di metode MIMA kan bisa browsing juga, bisa di download itu silahkan gitu ya, pakai praknya sudah bisa 2 huruf, tinggal 3 huruf begitu teman-teman. Jadi nggak bisa usia 3 tahun, 3 tahun setengah, 2 tahun, 4 tahun kudu 3 huruf, ada step by stepnya. Oke, dari 2 huruf ke 3 huruf. Jadi lancarkan dulu 2 huruf. Yang pernah saya itu juga di video sebelumnya ada yang pakai pra. Itu sahabat kalian umur, semoga sehat selalu, semoga bermanfaat dunia akhirat, dan semoga selalu dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan yang terbaik. Dan kita tutup ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.